Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Asal Mula Pulau Kapal. Dahulu kala, di Kepulauan Bangka Belitung, di dekat Sungai Cecuruk, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga itu dikaruniai seorang anak yang sangat rajin. Mereka sekeluarga hidup dari hasil menjual buah-buahan dan dedaunan yang mereka petik dari hutan. Setiap hari, sang anak selalu ikut kedua orang tuanya mencari hasil hutan. Pada suatu hari yang cerah, mereka kebingungan. Tidak ada bahan makanan di rumah, sehingga mereka sekeluarga tidak bisa makan. Tidak ada yang bisa dimasak hari ini. Sepertinya aku harus mencari sesuatu yang bisa dimasak dari hutan. Kemudian, sang ayah memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan. Pergi dulu, Bu. Hati-hati, ayah. Sesampainya di hutan, ia memilih untuk menebang rebung agar dimasak oleh istrinya. Wah, rebung ini saja ya. Sepertinya sedap jika dimasak. Ketika sang ayah menebang rebung, ia menemukan tongkat di antara rumputan bambu. Apa ini? Sebuah tongkat. Tongkat cantik itu dihiasi intan permata dan batu merah delima. Sangat cantik tongkat ini. Siapa pemiliknya? Ia melihat sekitar. Tidak ada orang di hutan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa tongkat tersebut ke rumahnya. Sepertinya tidak ada yang punya. Aku bawa pulang saja, agar ibu dan anakku tahu. Setelah selesai memotong rebung, sang ayah segera pulang ke rumah dengan membawa tongkat tersebut. Di rumah, ia segera menunjukkan tongkat tersebut kepada istrinya. Aku menemukan tongkat ini di sela-sela bambu. Sang istri memegang tongkat itu dan menyipitkan matanya. Apakah tidak ada pemiliknya? Tidak ada. Kita simpan saja. Siapa tahu pemiliknya mencari. Sang ibu melihat di sekeliling ruangan rumah kecilnya itu. Tapi kita tidak punya lemari untuk menyimpan benda indah ini. Aku khawatir akan dicuri oleh orang lain. Sang anak tiba-tiba hadir di tengah obrolan kedua orang tuanya. Kita jual saja tongkatnya, jadi tidak repot menyimpannya. Kedua orang tuanya pun bertatapan setuju. Ide bagus. Pergilah ke negeri seberang, Nak. Jual tongkat ini di sana. Pasti akan laku dengan harga yang mahal. Sang anak pun akhirnya berangkat ke negeri seberang dengan membawa tongkat yang ditemukan oleh ayahnya itu. Sesampainya di negeri itu, sang anak segera menawarkan tongkat itu ke orang yang lalu lalang. Lihatlah, tongkat ini sungguh indah. Tak akan ada yang menyamai keindahan tongkat ini. Aku menjualnya dengan harga yang pas. Orang-orang pun mengerubungi anak itu. Banyak yang tertarik dengan keunikan tongkat tersebut. Bagus ya? Iya, bagus. Wah, pasti harganya sangat mahal. Akhirnya, tongkat tersebut pun laku dengan harga yang sangat mahal. Sang anak sangat bahagia. Namun, setelah berhasil menjual tongkat itu, sang anak tidak pulang ke rumah. Ia memilih menetap di negeri itu dengan uang hasil penjualan tongkat berharga. Kehidupan sang anak di negeri itu menjadi berubah drastis. Ia menjadi orang yang kaya raya dan bergaul dengan kalangan bangsawan. Ini dia, kehidupan yang menyenangkan. Bertahun-tahun, ia tidak kembali ke kampung halamannya. Hingga sang anak bertemu dengan salah seorang putri dari saudagar terkenal di negeri itu. Ia sangat cantik jelita, aku menyukainya. Setelah mendapatkan hati sang putri, ia pun menikahinya. Alangkah beruntungnya aku bisa menikahimu. Jangan membuatku tersipu malu. Suatu hari yang cerah, sang ayahanda dari istrinya memerintahkan untuk pergi berdagang. Maukah kau memimpin perdagangan ini? Bolehkah aku membawa putrimu? Tentu saja. Dia istrimu. Pergilah dengan hati-hati. Mereka pun berlayar ke negeri lain dengan anak buah kapal yang tangguh. Di kapal, mereka membawa banyak sekali perbekalan makanan selama berlayar seperti hewan-hewan. Sehingga suasana kapal sangat ramai dengan suara binatang.
binatang itu meramaikan kapal ini ya. Kapal mereka menepi di Sungai Cecuruk. Melihat sungai itu, sang anak teringat akan kampung halamannya. Sungai itu adalah kampung halamanku. Katanya dalam hati. Kenapa melamun? Oh, tidak apa-apa. Berita kedatangan kapal mewah itu didengar oleh seluruh masyarakat, termasuk kedua orang tuanya. Ibu, kata tetangga, di Sungai Cecuruk sana anak kita datang, Bu, dengan kapal sangat mewah. Oh, ternyata benar. Anakku akan pulang dengan membawa kesuksesan. Oh, tidak sabar akan bertemu dengannya. Sang ibu segera menyiapkan makanan kesukaan anak itu. Kemudian ia pergi menemui anaknya dengan kerinduan yang mendalam. Kami sangat merindukanmu, Nak. Ketika sampai di kapal mewah itu, sang ibu berlari membawa makanan dengan sangat senang. Ayah dan ibumu datang, Nak. Ibu membawakan makanan untukmu. Lelaki muda yang berdiri di samping kapal itu tertegun melihat seorang wanita dan lelaki paruh baya menghampirinya. Penampilannya yang lusuh membuat sang anak jijik. Siapa kalian? Berani-beraninya naik ke kapalku. Turun! Jangan mengotorinya. Sang ibu masih mencoba mendekati anaknya. Nak, kami ayah dan ibumu. Apakah kau tidak mengenali? Ini masakan kesukaanmu, Nak. Kalian hanya mengaku-ngaku kan? Karena kalian miskin, agar kami beri uang yang banyak. Basi! Turun cepat! Sang ibu menyodorkan makanannya, namun sang anak melemparnya. Ini, Nak, makanan kesukaanmu, rebung rebus. Aku tidak suka makanan kampung. Kalian bukan orang tuaku. Orang tuaku adalah bangsawan ternama, saudagar kaya raya. Bukan orang miskin yang lusuh seperti kalian. Hancurlah hati kedua orang tua anak itu. Mereka bercucuran air mata. Dengan berat langkah, mereka meninggalkan kapal itu. Sang ibu menahan sedih dan amarahnya. Jika saudagar kaya raya itu adalah anakku, maka karamlah kapal itu bersamanya. Setelah kalimat itu keluar dari mulut sang ibu, tiba-tiba muncul badai dan gelombang yang sangat besar. Badai datang! Bagaimana ini? Tenang sayang, tenang. Gelombang besar itu menghantam kapal mewah itu beserta sang anak, istri, dan seluruh awak kapal. Kapal itu terombang-ambing dan terbalik. Seluruh penumpang tewas seketika, termasuk sang anak dan istrinya. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut, di tempat karamnya kapal sang anak, muncullah pulau yang bentuknya menyerupai sebuah kapal. Berdasarkan cerita dari masyarakat sekitar, terdengar suara-suara binatang yang diyakini sebagai binatang yang dibawa sang anak saat berlayar. Dan pulau itu dinamakan Pulau Kapal. Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Asal Mula Sungai Jodo. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Mah Bongsu. Mah Bongsu merupakan gadis yang yatim piatu. Ia tinggal sendirian di rumahnya. Sehari-hari, Mah Bongsu bekerja sebagai pembantu di rumah Mah Piah, yaitu seorang perempuan yang sangat serakah. Mah Piah mempunyai seorang anak yang bernama Siti Mayang yang juga sangat serakah. Pada suatu hari yang cerah, Mah Bongsu pergi untuk bekerja di rumah Mah Piah seperti biasanya. Aku harus bersemangat hari ini. Pagi itu, Mah Bongsu mencuci pakaian Mah Piah dan anaknya di tepi sungai. Di sini saja deh mencucinya. Saat sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ada seekor ular yang melintas di depan Mah Bongsu. Mah Bongsu pun langsung teriak ketakutan. Ular! Aduh, jangan gigit aku! Namun, ternyata ular itu tidak menyerang Mah Bongsu sama sekali.
malah si ular menari-nari di sekitar Mah Bongsu. Apa yang kau lakukan? Saat Mah Bongsu mengamati, ternyata ular itu menunjukkan luka-luka yang ada di kulitnya. Oh, kulitmu terluka. Alangkah kasihannya, ular yang malang. Karena merasa kasihan, Mah Bongsu pun memberanikan diri mendekati ular tersebut dan mengambilnya. Shh. Jangan gigit aku ya. Sini. Aku mau membantumu agar luka di kulitmu cepat sembuh. Setelah Mah Bongsu berhasil mengambil ular itu, ia membawa ke rumahnya dan diletakkan di dalam kamar. Kau bukan ular yang nakal. Sangat nurut ketika dipegang. Setiap kulit ular terlepas, Mah Bongsu membersihkannya kemudian membakarnya. Lepas lagi ya kulitmu. Apakah rasanya sangat perih? Aku izin untuk membakar bekas kulitmu ya. Saat bekas kulit ular akan dibakar, asapnya mengarah ke arah Singapura. Dan tiba-tiba, terdapat tumpukan emas dan berlian yang membuat Mah Bongsu kaget. Mengapa ada emas dan berlian di sini? Dari mana datangnya? Kemudian jika asap bakaran bekas kulit ular itu mengarah ke kota Bandar Lampung, maka akan datang kain sutra Lampung sangat banyak. Dari mana datangnya semua ini? Ternyata semua kekayaan tersebut datang dari kulit ular yang telah dibakar Mah Bongsu. Karena itu, dalam waktu yang singkat, Mah Bongsu menjadi orang yang kaya raya. Wah, tidak menyangka aku akan menjadi seperti ini. Penduduk sekitar merasa heran dengan Mah Bongsu yang menjadi kaya secara tiba-tiba. Bagaimana gadis itu bisa kaya secara tiba-tiba ya? Iya, penasaran. Dia sudah tidak punya orang tua, lalu mendapatkan harta sebanyak itu dari mana? Namun, Mah Bongsu adalah orang yang dermawan. Dengan kekayaan yang melimpah, Mah Bongsu tidak segan membantu penduduk sekitarnya dengan hati tulus. Terimalah, Nek. Tapi ini jumlahnya sangat banyak, Cuk. Tak apa, Nek. Ini aku ada sedikit bahan makanan untuk kalian dan keluarga. Wah, alangkah baiknya kamu Mah Bongsu. Terima kasih ya. Dengan senang hati, kabar tentang kekayaan Mah Bongsu pun diketahui oleh Mah Piyah dan Siti Mayang. Aku tahu, Bu, kenapa si Mah Bongsu itu tidak bekerja di sini lagi. Kenapa? Dia mendadak jadi orang kaya raya di kampungnya. Aneh sekali. Mendengar hal tersebut, Mah Piyah dan Siti Mayang pun mencari tahu di mana asal kekayaan Mah Bongsu. Kita harus mencari tahu apa yang membuat si gadis kampung Mah Bongsu itu menjadi kaya mendadak. Cepat kita ke rumahnya, Bu. Setelah mengintai, Mah Piyah dan Siti Mayang kini sudah tahu asal kekayaan Mah Bongsu. Ternyata hasil kekayaannya hanya dari membakar bekas kulit ular saja. Kita bisa melakukannya. Benar, Bu. Mari kita cari ular yang melepaskan kulitnya. Pada suatu hari, Mah Piyah dan Siti Mayang pergi ke pekarangan untuk mencari seekor ular. Di mana ya? Tumben tidak ada ular. Pasti ada, Bu. Kita harus cari pelan-pelan. Jangan sampai ular itu pergi. Akhirnya, Mah Piyah dan Siti Mayang menemukan seekor ular berbisa. Dengan segera mereka membawanya pulang ke rumah. Itu dia. Cepat tangkap dan bawa ke rumah. Asik, kita menjadi kaya. Sesampainya di rumah, Mah Piyah melepaskan ularnya di kamar Siti Mayang. Ia beranggapan ini adalah ular ajaib yang mendatangkan kekayaan berlimpah seperti Mah Bongsu. Sebentar lagi, kita akan menjadi kaya raya seperti Mah Bongsu. Kita harus lebih kaya, Bu. Namun ibu dan anak itu bernasib malang. Ular yang ditangkapnya bukan merupakan ular ajaib, tetapi justru ular itu menggigit Siti Mayang. Ibu sakit. Bisa di dalam ular itu masuk dengan cepat ke dalam tubuh Siti Mayang sampai membuatnya meninggal dunia. Anakku, Siti Mayang, bangunlah kau, Nak. Bangun.
Ternyata dia bukan ular keberuntungan, tetapi ular malapetaka. Sementara itu, ular yang dirawat oleh Mah Bongsu selama ini telah sembuh. Wah, seluruh lukamu sudah sembuh. Kau bisa beraktivitas dengan bebas. Saat Mah Bongsu memberikan ular tersebut makan, tiba-tiba ular itu berkata, Mah Bongsu, terima kasih banyak karena kau sudah merawatku. Sekarang sudah saatnya aku melamarmu menjadi istriku. mendengar suara dari ular, Mah Bongsu pun menjauh dan tercengang. Apakah kau berbicara, wahai ular? Bagaimana bisa? Seketika ular itu berubah wujud menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Oh, Sementara itu, kulit ularnya menjadi rumah megah dan indah. Ternyata ular itu adalah seorang pemuda yang gagah. Mah Bongsu pun menerima lamarannya. Mah Bongsu dan suaminya hidup berbahagia. Konon katanya, tempat kejadian tersebut dinamakan oleh penduduk setempat dengan nama Desa Tiban, yang berarti rezeki. Sedangkan sungai tempat Mah Bongsu menemukan pemuda tersebut dinamakan Sungai Jodoh, yang dipercaya sebagai tempat bertemu jodoh. Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Putri Pinang Gading. Pada zaman dahulu kala, di daerah Membalong, Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang sudah cukup berumur. Mereka sudah lama menikah, namun sampai saat itu belum juga diberi keturunan. Sepasang suami istri tersebut bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan dan menanam padi di sawah mereka yang tak begitu luas. Meskipun hanya hidup berdua, namun suami istri tersebut hidup bahagia karena mensyukuri semuanya. Pada suatu pagi, sang suami pamit kepada istrinya untuk pergi memasang alat penangkap ikan di pinggir laut. Bu, aku pamit ke laut dulu. Mau memasang penangkap ikan? Tidak ke tengah laut kan, Pak? Tidak, Bu. Di pinggiran saja. Hati-hati, Pak. Sesampainya di pinggir sungai, ia langsung memasang sero. Alat penangkap ikannya berupa bilik-bilik kecil yang terdapat lubang kecil sebagai pintu masuk. Kemudian saat menjelang sore, sang suami kembali ke perangkap ikannya. Namun, seperti ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Ia pun menunduk, melihat benda di kakinya. Apa ini? Oh, hanya sebilah bambu. Ia pun mengambil bambu yang tak seberapa besar, kemudian melemparkannya ke laut. Saat mengecek alat penangkap ikannya, alangkah senangnya ia melihat seronya dipenuhi dengan ikan. Segera ia masukkan ke dalam keranjang yang dibawa. Wah, hari keberuntunganku ini. Banyak sekali ikannya. Saat sedang asyik mengambil ikan, ia kembali merasa kakinya seperti menyentuh sesuatu. Apalagi ini? Sebilah bambu lagi. Banyak sekali bambu di sekitar sini. Ia mengambil bambu itu dan kembali melemparkannya ke laut. Setelah pekerjaannya selesai, ia segera mengemas seluruh peralatannya dan membawa ikan tersebut pulang. Nah, saatnya pulang. Namun lagi-lagi, kakinya seperti menyentuh sesuatu. Lagi-lagi, itu adalah sebuah bambu. Aneh sekali, bukankah ini bambu yang kulempar ke laut tadi? Bagaimana bisa kesini lagi? Padahal laut sedang surut. Ia kembali membuangnya ke laut. Namun bambu itu seakan mengikutinya. Entah bagaimana datangnya, tiba-tiba kakinya menyentuh bambu lagi. Sungguh aneh, mengapa bambu ini seakan mengikutiku? Jangan-jangan ini bambu ajaib. Sebaiknya ku bawa pulang saja. Setibanya di rumah, sang suami lupa cerita tentang bambu itu kepada istrinya. Bahkan bambu itu masih berada di keranjang ikannya. Namun sang suami tidak tahu kalau istrinya menggunakan bambu itu untuk menjadi penahan padi yang dijemur agar tidak terbang terkena angin. Diganja pakai apa ya? Bapak dapat bambu dari mana? Pakai ini saja deh. Beberapa hari kemudian,
Saat sepasang suami istri tersebut sedang bersantai menikmati matahari pagi, mereka dikejutkan oleh suara ledakan. Suara apa itu? Kemudian mereka berdiri dan mencari sumber suara. Saat mereka ke samping rumah, ternyata ada seorang bayi perempuan di atas tumpukan padi yang sedang dijemur. Di dekatnya, ada sebilah bambu yang dibawa pulang oleh suami, telah terbagi dua. Melihat hal itu, keduanya sangat kaget dan langsung berlari menghampiri bayi perempuan itu. Bayi dari mana ini? Sang suami ingat akan bambu ajaib yang dibawanya dari laut. Ia pun menceritakan semuanya kepada sang istri. Sepasang suami istri tersebut pun sangat senang. Ternyata benar, itu adalah bambu ajaib. Tuhan telah memberi kita seorang anak, Pak. Dengan perasaan yang sangat senang, sang istri menimang-nimang bayi perempuan cantik itu. Mereka pun membawanya ke dalam rumah dan memutuskan untuk mengurus bayi itu bersama-sama. Kita besarkan dia ya, Bu. Iya, Pak. Pasti dia jadi anak yang cantik. Waktu terus berlalu. Mereka merawat bayi tersebut dengan baik dan memberi nama Putri Pinanggading. Keduanya sangat menyayangi bayi tersebut. Tidak terasa, Putri Pinanggading telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Ia ahli memanah dari kecil. Keahliannya tersebut digunakan untuk berburu di hutan dengan ditemani bapaknya. Ayo, Bapak temani berburu ulung di hutan. Ayo. Pada suatu hari, di kampung tetangga mendapatkan serangan seekor burung buas berbadan besar. Burung itu tidak hanya memangsa hewan ternak, tapi juga seorang penduduk telah dimangsa olehnya. Akibatnya, tidak seorang pun yang berani keluar rumah. Kampung itu menjadi sangat sepi. Mendengar berita itu, Putri Pinanggading sangat sedih. Ia berniat untuk menggunakan keahlian memanahnya untuk menangkap burung itu. Pak, aku ingin sekali menolong kampung tetangga yang mendapatkan serangan dari burung besar. Sebaiknya kau pikirkan lagi, putriku. Burung itu sangat besar dan ganas. Kau bisa menjadi mangsanya. Benar kata ayahmu. Kami takut kehilanganmu, Nak. Namun, Putri Pinanggading tetap pada pendiriannya. Ia mau menolong kampung tetangga itu. Meskipun dengan berat hati, orang tuanya mengizinkannya. Saya yakin, saya bisa melakukannya, Bu. Percayalah. Tapi kau berjanji harus menjaga dirimu baik-baik ya. Pasti, Bu. Saya akan kembali dengan selamat. Besok, sang putri akan pergi. Malam itu Putri menyiapkan busur dan anak panah yang telah dilumuri racun. Sini Bapak bantu. Terima kasih, Pak. Setelah dirasa semua persiapan sudah cukup, Putri Pinanggading pun beristirahat. Keesokan harinya, sang putri berangkat pagi-pagi sekali. Ia menempuh perjalanan setengah hari untuk sampai ke kampung tetangga tersebut. Suasana kampung sangat sepi karena tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Kalau begini terus, penduduk kampung akan kelaparan. Ya bagaimana ia mendapatkan bahan makanan? Jika keluar rumah saja mereka tidak berani. Putri Pinanggading pun menyusuri jalan dengan waspada. Ia mengendap-endap di bawah pohon agar tidak dilihat oleh Gerude, nama burung besar itu. Tak lama kemudian, ia melihat Gerude terbang menukik dan mendaratkan tubuhnya ke pinggir danau. Burung ganas itu tampak kehausan. Itu dia yang kutunggu-tunggu. Putri pun mempersiapkan anak panah beracun. Kemudian mengamati gerak-gerik si Gerude. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Setelah dirasa waktunya tiba, Putri Pinanggading segera melepaskan anak panah ke arah Gerude. Anak panah itu melesat kencang dan tepat menancap di dada Gerude. Burung ganas itu terkejut. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Rupanya racun yang dioleskan ke anak panah itu bereaksi dengan cepat. Burung itu berteriak kesakitan dan jatuh terhempas di tanah lapang di pinggir danau. Burung Gerude tersebut telah mati. Warga pun terkejut mendengar suara burung Gerude yang sangat keras tadi.
Para warga keluar rumah dan ingin tahu apa yang terjadi pada burung itu. Apa yang terjadi pada burung Gerude? Iya, ada apa? Melihat burung Gerude tersebut telah mati, seluruh warga kampung bersorak senang. Mereka sangat berterima kasih kepada Putri Pinang Gading. Terima kasih sudah menyelamatkan kampung ini. Sama-sama, dengan senang hati. Orang tua Putri Pinang Gading pun sangat bangga kepada anaknya. Kami bangga padamu, Nak. Alkisah, tanah lapang tempat burung Gerude itu jatuh menjadi 7 buah anak sungai. Dan anak panah yang mengenai dada burung itu berubah menjadi rumpun bambu beracun yang dinamakan bule berantu, yang berarti bambu beracun oleh warga.